Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bangunan pondok pesantren di Kabupaten Bandung ambruk diterjang longsor. 1 santriwati tewas tertimbun. 8 orang menderita luka setelah panggung Gunung Sindur Expo roboh akibat diterjang angin puting beliung. Parkir sembarangan dan menutup akses jalan. Anggota DPRD Karawang terlibat cekcok dengan warga. Sebuah truk bermuatan tanah terguling di Jalan Alternatif Nagrak Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Muatan tanah menutup badan jalan dan tak bisa dilalui kendaraan. Petugas gabungan bersama warga berupaya mengevakuasi truk tronton yang terguling di depan kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Petugas harus secepatnya mengevakuasi badan truk karena hamparan tanah menutup seluruh badan jalan. Pasalnya muatan tanah tumpah dan menutup seluruh badan jalan sehingga tak bisa dilintasi kendaraan. Peristiwa tersebut terjadi di jalur alternatif Nagrak Cibadak. Truk datang dari arah tol Bocimi menuju Nagrak dengan membawa sekitar 20 ton tanah. Truk tersebut diduga mengalami remblong saat hendak menuruni jalan dan berusaha menghindari kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Awal sih saya curiganya karena mobil itu kan ngasih tanda klakson. Dari kejauhan, dari atas, nggak berhenti-berhenti. Nah, saya juga kan posisi, saya juga merasa supir ya, Pak. Karena kalau ngasih tanda dari atas sampai bawah, nggak klakson, nggak berhenti-berhenti, otomatis itu remnya bermasalah. Awalnya memang kendaraan truk ini memuat tanah ya, tanah dari arah Nagrak menuju ke Cibadak. Nah, tiba di tempat kejadian diduga mengalami kendala pada sistem pengereman sehingga kendaraan tidak terkendali kemudian terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Arus lalu lintas sempat tersendat akibat material tanah yang tumpah ke badan jalan, sehingga arus lalu lintas sempat dialihkan. Sementara itu, pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti insiden tersebut. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ratusan penumpang kereta api menumpuk di Stasiun Besar Kejaksaan Kota Cirebon imbas anjloknya kereta Purwojaya di jalur Kedung Gede Minggu pagi. Penumpang berbagai tujuan menunggu cukup lama hingga harus berpindah kereta untuk melanjutkan perjalanan. Anjloknya kereta Purwojaya di jalur Kedung Gede berdampak pada perjalanan kereta di Stasiun Besar Kejaksaan Kota Cirebon Minggu pagi. Ratusan penumpang ke berbagai tujuan tampak menumpuk di ruang boarding pass hingga ruang tunggu. Mereka sudah tiba di stasiun rata-rata 1 jam sebelumnya. Salah satu penumpang mengaku menunggu kedatangan kereta sudah lebih dari 1 jam. Ia harusnya berangkat dengan kereta Argo Merbabu pukul 8:30, namun hingga pukul 10 belum juga berangkat. Berapa lama, Mas? 1 jam. 1 jam. Oh, berarti di sini udah nunggu satu. Lambat sih, diundur. Oh, diundur. Kenapa katanya, Mas? Kurang. Yang kereta anjlok itu mungkin ya? Iya. Ini naik kereta apa, Mas? Sebelumnya Argo Merbabu, sekarang ke Singgoro. Ke Singgoro. PT KAI Daob Setia Cirebon meminta maaf atas keterlambatan kereta imbas dari anjloknya kereta Purwojaya relasi Gambir Cilacap. Terdapat 6 perjalanan kereta yang mengalami keterlambatan akibat anjloknya kereta pada hari Sabtu siang. Namun petugas memastikan seluruh rangkaian perbaikan terus dikebut untuk kelancaran mobilitas kereta baik dari Jakarta menuju Jawa maupun dari arah sebaliknya. Atas kejadian dan keselamatan KAI ini, kami KAI Daob Setia Cirebon menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada penumpang atas ketidaknyamanannya. Hingga Minggu siang, stasiun Kejaksaan maupun sejumlah stasiun lainnya di bawah Daob 3 Cirebon masih dipenuhi penumpang yang harusnya melakukan perjalanan. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. 1 santriwati tewas tertimbun bangunan pondok pesantren yang ambruk diterjang longsor di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Hujan deras dengan durasi lebih dari 3 jam membuat tanah tebing labil hingga mengakibatkan longsor.
Dengan alat seadanya, warga desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, berupaya mengevakuasi seorang santriwati yang tertimbun bangunan ambruk pondok pesantren usai diterjang longsor pada Minggu sore. Namun naas, setelah hampir 30 menit pencarian, nyawa gadis berusia 15 tahun tersebut tak terselamatkan. Korban tertimbun reruntuhan bangunan kamar mandi dan material longsor saat sedang mengambil air wudhu jelang sholat maghrib. Bangunan pondok ambruk setelah tebing setinggi 10 meter longsor menimpa dinding tembok bangunan kamar mandi. Hujan deras dengan intensitas tinggi lebih dari 3 jam memicu longsor di kawasan tersebut. Sedang berada di lokasi terjadinya bencana longsor yang menimpa bangunan pondok pesantren Al-Khairia di Kampung Cipulir RT 02 RW 04 Desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Bandung Barat. Nah, di sini terjadi bencana longsor tersebut menimbulkan korban jiwa salah satu santriwati warga Desa Sukamana meninggal dunia, namun yang lainnya alhamdulillah selamat. Dengan kondisi bangunan pesantren dari atas ke bawah ini tertimpa. Selain longsor, hujan deras dengan intensitas tinggi juga mengakibatkan air sungai Gunung Halu meluap dan merendam permukiman warga. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. 8 orang warga menderita luka akibat tertimpa tenda panggung Gunung Sindur Expo yang roboh pada Minggu siang. Panggung roboh setelah kawasan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor diterjang hujan deras disertai angin puting beliung. Ada yang tiba nggak itu? Aduh. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor Minggu siang. Pentas seni Gunung Sindur Expo yang berlangsung di Nirwana Hills Perum, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur terpaksa dihentikan Senin siang setelah tenda panggung roboh. Dari rekaman video amatir terlihat warga panik saat panggung roboh akibat terhempas tiupan angin kencang. Menurut warga, tenda langsung roboh karena derasnya tiupan angin. Angin pertama dari sebelah sana no bang, itu tenda ada yang ke bawah juga tuh dikit. Terus kan hujannya berhenti, mulai tuh main dangdut, habis main dangdut sebentar kan hujan lagi tuh, langsung tuh angin langsung bus ke depan ini bang. Nyapu langsung. Pertama ini dulu. Tenda yang ada band. Ya, bukan ada band, ini nih tenda. Oh, tamu. Ya, tenda tamu. Akibat peristiwa ini 8 orang yang dilaporkan menderita luka. 2 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka berat akibat tertimpa besi tenda. Kejadian sekitar jam 12 itu sudah hujan. Ya, pas Isoma ya kalau nggak salah ya. Isoma, betul. Isoma pas ceksan langsung angin datang gitu. Ya, angin datang. Pak, ini yang luka ini apa tamu apa orang kru? Yang luka itu dari panitia, itu Karang Taruna. Oh, bukan dari kru-kru ini. Oh, dari Karang Taruna semua Pak ya. Untuk sementara Pak yang luka ini Pak udah dibawa sudah pulang apa gimana Pak? Sudah pulang, hanya luka ringan. Yang pertama shock, yang kedua ada bocor di kepala, dan hanya 4 jahitan. Emang apa benar Pak ini acaranya sampai 3 hari Pak? Betul. Acara Gunung Sindur Expo 2025 direncanakan akan dilanjutkan pada hari Senin hingga hari Selasa ini. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.